Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz. Kita akan simak market highlight, di antaranya adalah IHSG yang melemah terutama disebabkan turunnya indeks sektor teknologi 3,14%, GoTo Auto Reject bawah 6,93% dan MTK juga terpantau turun 6,71%. Dan beberapa saham big cap yang menguat, di antaranya adalah Telkom menguat 1,18%, Unilever naik 0,94%, dan Astra International menguat 0,84%. Highlight berikutnya adalah manajemen Telkom dengan kode saham TLKM berencana bayar dividen saham hingga 80% dari laba. Agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati, keputusan suku bunga Korea Selatan di bulan April, IHK China secara year on year, month on month di bulan Maret, indeks harga produsen atau IPP China secara year on year di bulan Maret, dan rapat IMF penjualan retail secara year on year, month on month di bulan Februari. Dan agenda emiten pemirsa ADI, kemudian Auto, ada Clay, dan juga ada JASS dan NISP menggelar RUPS. Sementara Bank Danamon menggelar KUM dividen tunai dan BNII menggelar KUM dividen tunai, ITMG menggelar X dividen tunai, SDRA X dividen tunai, dan WOMF menggelar X dividen tunai. Dan LPPF DPS dividen tunai, SIDO DPS dividen tunai, dan BSWD X dividen X HMETD. Kita ke data penutupan IHSG di penutupan perdagangan sesi 2 kemarin. Pemirsa, IHSG berada di teritori pelemahan akhir perdagangan hari Senin yang turun 0,32% ke level 6.771. Sektor teknologi di posisi terlemah yang turun 3,14%, sedangkan sektor konsumer non-primer menguat paling signifikan, yaitu adalah 1,08%. Dan bagaimana pembukaan dari Bursa Asia di pagi hari ini? Ya, Nikkei dibuka menguat 0,9% di level 27.881, STI Singapura dibuka melemah 0,04% di level 3.293, Kospi Korea menguat 0,7% di level 2.529, kemudian Hang Seng 1,16% menguat di level 20.566. Ya, sudah tersambung melalui video conference ataupun line telepon maksud kami. Ada Bapak Fendi Susianto, beliau CEO dari Elkoran Vidi Indonesia Investama. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Baik, Pak Fendi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita sehat selalu ya, Pak Fendi. Amin. Baik, peluang IHSG tentu saja jelang data inflasi Amerika Serikat yang ini dijadikan satu pertimbangan utama bahwa kemudian The Fed akan menaikkan atau tidak menaikkan suku bunga acuannya. Peluangnya seperti apa, Pak Fendi? Ya, kita lihat memang data ekonomi Amerika sedikit mengalami pelemahan ya, terutama di angkatan tenaga kerjanya. Non-farm payroll-nya kan di bawah ekspektasi. Ya, yang terakhir menjadi 236.000 pekerja, di bawah ekspektasi yang sebelumnya adalah 239.000. Dan di bulan Februari 326. Jadi ini menunjukkan 326. Ini menunjukkan ataupun diyakini oleh pasar bahwa Amerika akan menaikkan suku bunga lagi, paling nggak probabilitas menaik jadi 60% lebih ya di bulan Mei mendatang. Mungkin another 25 basis point lagi untuk kenaikan sebelum berikut juga hopefully ada peak-nya ya nanti di bulan April semester kedua 2023 ya. Itu mungkin baru kita bicara atau ekspektasi sukunya akan kembali turun. Nah, pengaruhnya terhadap IHSG itu saja membuat volatilitasnya mengalami kenaikan kembali gitu ya. Jadi membuat IHSG agak berat lagi untuk bisa menembus di atas 6.800. Jadi membuat pasar atau pasar hati-hati kembali untuk melakukan aktivitas akumulasi di bursa Indonesia. Meskipun kalau dari sisi fundamental ekonomi sebenarnya sangat kuat, terutama dengan data emiten yang rata-rata adalah memberikan pembagian dividen yang cukup besar ya dan cukup merata. Ya, ini adalah dividen sistem juga yang bisa menopang penurunan IHSG lebih dalam lagi. Jadi mempertahankan posisi IHSG
pada level yang cukup kuat di level 6.600 sampai 6.700 sebagai support kuat untuk perkembangan ke depan. Begitu Pak Haji. Baik, artinya memang data Amerika Serikat yang tidak terlalu baik ini kemudian malah jadi berita baik untuk emerging market begitu termasuk Indonesia ya, Pak Fendi? Iya betul, setuju sekali. Jadi akhirnya mereka akan sendiri untuk masuk ke Indonesia karena memang secara fundamental kita pertumbuhan ekonomi juga saya lihat on track, maksudnya kita ekspektasi 2023 juga bagus. Di samping juga fundamental emiten penyokong utama dari bursa Indonesia itu juga sangat bagus ya. Mungkin kita lihat dividennya banyak merata pembagiannya di tahun sekarang ini untuk tahun buku 2022. Dan ini membuat ekspektasi dari investor terutama dari luar ya. Tidak hanya kapital gain semata, tapi Indonesia memiliki suatu ekspektasi pendapatan dividen yield-nya itu relatif tinggi ya. Dan kita bisa lihat di emiten blue chip rata-rata semuanya mereka memberikan dividen dengan yield yang cukup menarik antara 2,5% sampai dengan 3,5% ya dividen yield-nya. Baik, ya terkait dengan ini tentu saja berkaitan dengan data inflasi di beberapa negara, satunya adalah di Amerika Serikat sendiri, terkait dengan potensi bahwa kemudian data inflasi yang akan dirilis ini di luar ekspektasi dan juga mengindikasikan bahwa negara-negara utama di dunia akan menaikkan suku bunga acuannya dan ini juga akan berdampak kepada perlambatan ekonomi lah ya. Mengenai chance ini seperti apa yang perlu diantisipasi Pak Fendi? Ya menurut saya itu tetap wait and see ya tapi sambil melihat peluang ya di bursa efek Indonesia ataupun di emerging market seperti Indonesia itu sebenarnya masih sangat atraktif. Bahkan dari investor luar juga sangat memiliki alasan kuat untuk mereka berinvestasi di Indonesia ya, dengan kondisi itu. Jadi investor tetap fokus pada nilai fundamental dari emiten di dalam melakukan investasi ataupun untuk trading purposes, ya tanpa harus melihat bahwa perkembangan suku bunga itu memang akan terus-menerus seperti sekarang ini ya. Kadang dovish bergantung pada perkembangan Amerika Serikat. Tetapi kalau kita belajar dari apa yang sudah terjadi, sebenarnya pertumbuhan pasar modal kita ataupun kita juga cukup sustain ya, cukup bagus. Jadi akan tetap saja wait and see, tetap fokus pada fundamental dan meyakini bahwa bursa kita itu memang sangat atraktif. Oke, IHSG ataupun beberapa saham mencatatkan net foreign buy, sejauh mana ini kemudian mengindikasikan bahwa memang dana-dana itu kemudian sudah mulai masuk ke pasar-pasar emerging mengantisipasi beberapa hal yang kemudian diperkirakan akan terjadi ke depan. Melanjutkan yang tadi Pak Fendi, beberapa waktu belakangan Bursa Indonesia ataupun mungkin IHSG lah mencatatkan net foreign buy begitu. Sejauh mana ini kemudian menjadi salah satu indikator bahwa sudah ada langkah-langkah antisipatif yang sudah dilakukan oleh investor global mengantisipasi apa yang terjadi ke depan? Ya, net buy itu akan terjadi di pasar modal Indonesia, baik untuk saham maupun untuk obligasi. Kita lihat untuk saham memang cukup terlihat ya, dengan masuknya investor asing, investor lebih banyak ke saham blue chip ya, dengan potensi bagian dividen yang cukup tinggi, baik rasio maupun dan juga ekspektasi capital gain kita dengan pertumbuhan ekonomi antara 5,1 sampai 5,4% cukup atraktif. Dan di pasar obligasi juga sangat menarik. Mereka masuk cukup besar. Kita bisa melihat yield obligasi yang sebelumnya sekitar 6,9%, sekarang sampai ke level 6,7, 6,75%. Artinya mereka agresif melakukan pembelian untuk surat utang negara dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa volatility yang terjadi ataupun perkembangan Amerika Serikat suku bunga ya, itu tidak terlalu banyak berdampak bagi pasar emerging country seperti Indonesia yang memiliki potensi itu. Dan kita bisa lihat juga titik tahanan dari IHSG juga sangat menarik ya. Akhirnya ini cukup kuat di level 6.600 sampai 6.700. Jadi dengan gempuran potensi volatilitas tinggi itu
di level support di 6.700-an ya. Dan ini mengindikasikan bahwa sebenarnya justru foreign investor sangat tertarik untuk masuk ke Indonesia. Oleh karena itu domestic investor juga menurut saya tidak harus ketinggalan ya dengan melihat fokus saya sampaikan tadi pada saham-saham yang berfundamental cukup bagus. Ya kriteria fundamental cukup bagus adalah yang masih undervalue tentu saja dan memiliki prospek pertumbuhan yang cukup tinggi paling nggak untuk 3 tahun ataupun 5 tahun ke depan. Oke, biasanya saham-saham yang memiliki fundamental yang baik itu biasanya saham-saham yang menarik perhatian dari investor asing begitu ya. Dan Anda juga tadi menyampaikan bahwa ada beberapa instrumen investasi yang nampaknya difavoritkan oleh investor asing, diantaranya adalah obligasi dan juga pasar saham. Spesifik mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan, tentu saja kita akan simak pemirsa saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Fendi Susianto, CEO dari PT Al-Quran Fidi Indonesia Investama. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk saham-saham yang dijadikan pilihan diantaranya adalah ada MNCN, kemudian ada Astra International, kemudian ada Telkom dan juga ada PTBA dengan support untuk MNCN di level 550, resistance di 700, dan Astra International support di 5.800, resistance di 6.100. Kemudian Telkom support di 4.000 dan resistance di 4.500, dan PTBA support di 3.700 dan resistance di 4.400 dengan rekomendasi all buy on weakness. Kita ke MNCN terlebih dahulu, analisisnya seperti apa Pak Fendi? Ya, kita lihat MNCN memang mengalami turning point ya, tekanannya cukup dalam. Saya lebih melihat dari aspek secara teknis punya peluang yang cukup besar untuk mengalami turning point karena pada perdagangan kemarin sudah mulai jadi kembalikan arah dari posisi tekanan yang cukup tinggi sudah mulai mengalami kenaikan. Nah dengan resistance level MNCN ada di level Rp700 dan support level di 550. Jadi saya lebih melihat di aspek teknik saja karena punya peluang yang cukup besar pada pekan ini untuk menguji ke level resistance 700. Oke, secara 6 bulanan, 3 bulanan dan juga 1 bulanan itu sudah mencatatkan pelemahan yang cukup dalam begitu 28,57%, 6 bulan terakhir, kemudian di 3 bulan terakhir melemah 20%-an, di 1 bulan terakhir melemah 6,98%, tapi kemudian di minggu ini ataupun dalam 1 minggu ke belakang itu sudah menguat 1,69%. Level terakhir di 600 sudah masuk ke level support yang Anda rekomendasikan buy on weakness, Pak Fendi? Ya, kita lihat sudah mendekati level itu sebenarnya ya di level 550 sebagai level support yang kuat. Dan posisi terakhir adalah di 600 dan menurut saya itu di area sekarang ini antara 550 sampai 600 adalah area yang atraktif ya untuk kita mulai melakukan akumulasi kembali karena kalau kita lihat secara teknis meskipun tren jangka panjangnya masih turun tetapi secara menengah punya peluang untuk dia akan mengalami technical rebound palingnya ke level dan di level 700 rupiah ya untuk 2 bulan ke depannya. Baik, oke. Itu tadi analisis mengenai MNCN. Kita ke Telkom terlebih dahulu karena Telkom juga ada satu informasi yang tak kalah menarik juga ya, Pak Fendi. Ini terkait dengan rasio dividen Telkom di tahun 2023. Menurut manajemen 80% dari laba Telkom kemarin salah satu saham yang kemudian masuk ke dalam jajaran top gainers. Dan ini juga Anda rekomendasikan. Seperti apa analisis lengkapnya Pak Fendi? Ya, kalau kita melihat Telkom memang membagikan dividen dengan rasio yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun. Sebut saja sejak tahun 2013 sampai sekarang, rasio pembagian dividen Telkom itu selalu di atas 70%. Jadi sebut saja tahun kemarin katakanlah yang periode tahun 2020 pembagian 2022 itu rasionya lebih 60%, memang sedikit turun. Kemudian kalau kita lihat pada tahun 2021 rasionya 80% juga. Tahun 2020 juga rasionya 81,78%. Bahkan tahun 2019 sempat ke 90%. Jadi yang kalau kita amati yang di lock adalah sebenarnya pada dividen cash total yang dibayarkan karena ini kan komponen pembayar ke negara juga ya.
Nah, jadi artinya di sini memang dividen payout ratio-nya menjadi sangat-sangat tinggi dan atraktif ya bagi para investor, terutama foreign investor ya, dengan mempertahankan level dividen per lembar sahamnya cukup tinggi di kisaran 150 sampai 170 rupiah ya. Jadi ini akan selalu menjadi hal yang menarik karena Telkom masih ada ruang pertumbuhan yang cukup atraktif. Baik. Dan dividen yield-nya juga sangat menarik dan stable. Jadi ini menjadi incaran investor-investor global, terutama seperti pensiun fund, ya, kemudian institusi besar itu tertarik pada saham Telkom seperti ini karena memang memiliki profil yang matching dengan liability mereka. Baik, level Jadi lagi di kalau kita lihat, 4260 dan juga pergerakan dari di pembukaan hingga saat ini masih kemudian mencatatkan pelemahan. Ada chance Telkom akan melemah lebih dalam sehingga kemudian lebih menarik untuk bisa masuk buy on weakness. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pak Fendi, sebelum kita jeda kita akan simak terlebih dahulu update dari pembukaan IHSG pemirsa di pembukaan perdagangan sesi 1 di hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, IHSG di sesi 1 hari ini dibuka melemah. Sementara Jakarta Ishamic Index dan juga LQ45 juga melemah gitu ya untuk pelemahan masing-masing 0,1%, 0,2%, dan 0,18%. Top gainers diantaranya adalah ada UNTR, Nasi, Pipa, dan juga Hutch dengan muatan masing-masing 0,25%, 13,73%, 34,75%, dan 5,95%. Top losers pemirsa ada BMRI, Adaro, ITMG, dan juga Arto. Kembali kami tampilkan saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers di pembukaan perdagangan sesi 1 pemirsa. GoTo, LPPF, kemudian ada BBRI, dan juga ada Telkom dengan pelemahan masing-masing 2,13%, 6,38%, 0,21%, dan 0,7%. Saya berbincang kembali dengan Pak Fendi. Pak Fendi, Telkom masuk ke dalam top losers. Sejauh mana akan ada momentum untuk Telkom melemah lagi begitu dan bisa masuk ke harga yang lebih menarik dan masih tetap berada di zona buy on weakness yang Anda rekomendasikan tadi? Ya, Telkom sudah beberapa hari ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya. Bahkan 3 hari berturut-turut dari level 4.000 sampai ke level posisi terakhir kemarin 4.300 dan sekarang sedikit mengalami pelemahan. Maka momentum itu sebagaimana saya rekomendasikan buy on weakness dengan support 4.000 di kisaran itu menurut saya cukup menarik untuk dilakukan akumulasi kembali. Karena memang secara fundamental masih ada value dan memang dividen payout ratio-nya ataupun dividen content information ini dari tahun ke tahun memang memberikan signal positif bagi saham Telkom, terutama dari sisi apresiasi harga di seputar pengumuman bagian dividen tersebut. Jadi artinya dengan alasan, kalau kita melihat intrinsic value dari Telkom masih di kisaran 4.700, sehingga kalau kita lihat dengan harga sekarang, tentu saja masih atraktif dalam konteks masih ada potensial upside ya, secara fundamental di samping dari pembayaran dividen. Baik, artinya secara fundamental menarik, tapi kemudian secara harga begitu ini sudah murah begitu dan bisa masuk ke Telkom begitu ya. Kemudian untuk 2 saham berikutnya yang Anda rekomendasikan, kita sampaikan analisis singkatnya saja untuk Astra International. Sejauh mana momen ini, menuju ke Lebaran begitu ya, ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi sentimen ataupun penguat lah ya, kita kemudian bisa masuk ke Astra International, Pak Fendi. Ya, Astra International saya rekomendasikan update dengan support level di 5.800 dan resisten level di 6.100. Dan memang pergerakan saham Astra ini dalam pola konsolidasi tapi punya potensi yang cukup besar untuk di pekan ini atau 2 pekan ke depan mengalami kenaikan hingga level 6.100 atau bahkan sampai 6.300 ya. Jadi momen-momen Lebaran bagaimana kita lihat penjualan dari mobil Astra juga cukup baik, stable, dan secara fundamental juga masih atraktif dengan valuasi 6.700. Ya, kita merekomendasikan. Kemudian saham yang kedua adalah saham BPTA. BPTA kalau kita lihat adalah lebih ke arah teknis karena kita melihat akhir-akhir ini sudah mengalami turning point ya. Dan kita melihat dalam posisi yang sekarang ini tertekan setelah mengalami kenaikan yang cukup.
Sehingga di level support level menurut saya sangat atraktif untuk kita amati dan kita akumulasi di level 3.700 sebagai support level. Baik. Dengan potensi resisten level capai 4.400. Singkat saja Pak Fendi, terkait dengan pergerakan IHSG hari ini seperti apa? Nah, kalau kita melihat, menurut saya masih akan konsolidasi pada rentang yang sedikit ya. Kalau toh mengalami pelemahan tidak terlalu besar, kenaikan juga tidak. Rentang IHSG pada level 6.700 sampai dengan 6.790. Baik, itu tadi beberapa informasi yang menarik dan juga dapat menjadi referensi dan sumber informasi terkait dengan strategi investasi Anda hari ini, pemirsa. Dan kembali keputusan investasi kembali ke tangan Anda. Dan Pak Fendi, terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa.